Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrali sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, perkuliahan hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mahasiswa jurusan HKI semester 3 kelas D. Hari ini kita kembali hadir di MK Fikih Munakat 1 di pertemuan ke-13. Dan ini materinya adalah tentang Tentang hulu ya. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya akan share terlebih dahulu link absensi untuk hari ini. Kelas HKID tanggal 26 November 2024. Oke. Nah, sudah ya, silakan dilihat di chat room. Di situ ada link absensi, silakan dibuka dan segera diisi untuk absensi hari ini. Silakan. Oke. Yang belum dapat link silakan laporan ya, laporan. Dan aktifkan videonya, ayo silakan, yuk jangan hanya nama dan foto doang. Silakan tampilkan video kalian masing-masing. Ayo, Sofa Mutmainnah, mana Sofa? Kana Kamalia, Ausof Nabil, Setia Budi, Ada Rob. Adam, Khairul Ismunandar, Ayu Herdianti, Napisah Nur Azizah. Ayo, videonya dong, aktifkan. Rohatul Kamilah, Padilah. Yo, silakan. Sudah ada 13 orang yang mengisi absen ini. Oke, baik, kita lanjutkan. Hari ini materi kita adalah tentang hulu. Dan seperti sudah saya informasikan bahwa modul sudah saya share 2 hari yang lalu, sejak hari Ahad bahkan. Itu artinya kalau modul sudah saya share, berarti hari ini tidak ada tugas dan sistem pembelajarannya adalah 2 arah ya. 1 dari saya, 2 dari mahasiswa. Dan sudah saya minta kalian untuk akan ada pertanyaan yang saya ajukan, nanti kalian bisa menjawab. Dan perlu kalian ketahui ya, hari ini adalah hari Selasa dan besok itu adalah hari Rabu tanggal 27 November. Dan di situ oleh pemerintah akan diliburkan karena besok itu adalah hari pencoblosan pemilihan kepala daerah untuk seluruh wilayah di Indonesia. Di Serang, kota Serang juga ada pencoblosan. Di Kabupaten Serang juga ada pencoblosan. Di Kabupaten Pandeglang ada nggak kira-kira? Ada ya? Saya lupa ingat. Kabupaten Pandeglang juga ada kalau nggak salah. Di Kabupaten Lebak ada kira-kira? Ada ya? Insya Allah ada. Di kota Cilegon kayaknya juga ada.
Dan hampir semua provinsi, semua daerah, semua kabupaten kota di Provinsi Banten itu ada semua pilkada. Berarti nanti kalian besok akan sibuk dengan urusan pencoblosan. Nah, untuk hari ini sengaja saya record khusus untuk juga ditonton di kelas untuk hari Rabu besok. Jadi nanti yang akan menyaksikan video ini juga kelas HES-D, HES-C, dan HES-E. Jadi saya akan share video ini untuk kelas yang lain. Jadi tolong nanti juga kalian ikut berpartisipasi. Jadi kalau ada pertanyaan dari saya, harus kalian jawab sesuai dengan apa yang ada di dalam modul. Dan itu akan disaksikan oleh kelas lain. Jadi tolong diperhatikan baik-baik. Dan nanti sebelum saya akhiri akan saya jelaskan sekali lagi perihal isi modul dari materi tentang hulu. Oke, baik, kita lanjutkan dan akan saya ajukan pertanyaan untuk kalian yang ada di kelas HKID. Oke, yang pertama, kita akan bicara tentang pengertian hulu. Oke, tolong aktifkan videonya. Yang lain, Dinar Kuntum Maula Adha. Mana videonya Dinar Kuntum? Mana Dinar ini videonya? Mana Dinar? Oke, saya pindah dulu ke Padilla. Silakan Padilla, ayo videonya. Suaranya diaktifkan, di unmute. Padilla, Padilla. Hadir, Pak. Saya tanya, sudah baca modul saya? Sudah, Pak. Ya, oke. Saya tanya, pengertian hulu. Coba jelaskan pengertian hulu secara bahasa dan istilah. Jangan baca ya, tolong jangan baca tapi pahami dan jelaskan tanpa membaca. Ayo, mana mati lagi videonya ini Padilla? Ya Padilla, kok tiba-tiba hilang videonya? Kemana ya? Mana video-video? Eh, giliran disuruh baca nyala, disuruh tutup malah hilang videonya. Mana ini video? Ah, ayo, 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 cepat, mana, ayo. Jelaskan pengertian hulu secara bahasa dan istilah. Ya, ayo, Padilla. Bapak, mohon maaf tadi nge-lag apanya. Ya, ayo, silakan. Jelaskan. Jangan baca, karena sudah dipelajari sebelumnya. Baru, 2 hari yang lalu sudah di... baru baca separuh, Pak. Hah? Gimana? Baru baca separuhnya. Ya udah kan ini awal, ini berarti bisa dibaca, bisa dipahami dong. Yuk, silakan. Yang pertama pasti sudah dibaca, sudah dipahami. Yuk, pengertiannya, yuk. Ayo, silakan cepat nih waktunya berjalan ini. Ah, kelamaan ini Padilla. Masih baca, baik. Nah, berikutnya. Kelamaan. Faisal Al-Fajrian Syah. Mana video-video? Faisal, Faisal. Ayo Faisal. Mana Faisal ini? Ayo. Tiba-tiba hilang. Kemana orangnya? Berikutnya silahkan Ausof Nabil. Ayo Ausof Nabil. Mana Ausof? Yang tidak aktif videonya saya incer-incer ini nanti dari tadi. Ausof Nabil. Mana Ausof? Mana Ausof? Ayo.
Mana Ausaf? Ay, kelamaan ini. Ya udah silakan Faisal Fajriansyah, ayo Faisal silakan aktifkan suaranya. Ayo, Pak. yo silakan pertanyaan yang sudah saya ajukan ke tadi itu siapa? Ke Fadilah jawab. Jelaskan, Apa tadi Pak pertanyaannya? hanya dengerin. Ya, sekarang perhatikan, jelaskan pengertian hulu secara bahasa dan istilah. Yo, jangan baca. Yo, jelaskan saja sudah. Sudah dari kemarin, 2 hari yang lalu dibagi. Pasti sudah dibagi. Apa ya? Pak. Kuluk. Apa lagi Pak? Oh, Kuluk. gimana sih kamu tuh? Perceraian. Hah? Perceraian Pak. Ini perceraian apa? Kuluk menurut bahasa. Cara bahasa apa? Perceraian. Oh, perceraian. Perceraian. Dari mana itu? Guyang guyu baik. Baca nggak kamu itu, Faisal? Baca nggak? Belum Pak. Jelas. Gimana Bu belum baca? Sudah saya bagikan dari hari hari Ahad, hari Minggu. Kok sampai sekarang udah dibaca? Gimana? Apa gunanya itu Google Classroom itu? Ya, berikutnya silakan Ridho Zikri. Ridho Zikri, silakan aktifkan suaranya. Ya, Ridho. Ayo Ridho, suaranya mana? Jangan buang-buang Iya waktu. Pak, Ayo silakan. tadi kan saya udah nyalain Pak. Ya, gimana coba jelaskan pertanyaan yang saya ajukan tadi ke Faisal. Silakan dijawab. Kan Oh, suaranya putus-putus, Ridho. Kurang jelas. halo Pak, Kurang tes jelas. tes. Yo, silakan, yo. Kalau hulu itu artinya secara bahasa melepaskan atau meninggalkan. Yes, secara istilah. Kalau secara istilahnya yaitu melepaskan ikatan perkawinan di antara suami dan istri. Terus, Begitu doang Pak yang saya mengerti Pak. ya, belum mencukupi karena kalau melepaskan ikatan perkawinan suami istri, talak juga melepaskan. Ini hulu yang spesifik dong. Masa nggak dibaca itu? Apa hulu yang spesifik berbeda dengan talak? Kan sama-sama melepaskan ikatan suami istri. Kalau talak seperti itu, nah kalau hulu yang bagaimana? Apa sama kayak talak? Hmm? Gimana? Saya tidak tahu Pak. Kamu udah tahu gimana sih? Kamu udah semester 3, kamu harus tahu. Karena ini kan jurusan HKI. Jurusan yang punya kompetensi nanti untuk menjelaskan perihal perkawinan dalam Islam. Harus tahu itu. Tidak boleh tidak. Ingat ya, pengetahuan tentang ini, tentang perkawinan, termasuk talak, hulu, itu harus dikuasai dengan baik. Ingat, HKI itu kompetensi utamanya di situ. Nanti lulusannya juga akan dituntut mampu memahami dan menjelaskan perihal perkawinan dalam Islam. Jadi jangan diam aja kalian ini. Saya dorong kalian supaya kejar pengetahuan tentang perkawinan dalam Islam. Dikejar. Kalau tertinggal atau mungkin tidak tahu, ya cari tahu dan kejar ketertinggalannya. Ini HKI semester 3. Nanti semester 4 ada lagi fikih munakahat 2. Belum lagi nanti ada fikih-fikih yang lain. Tolong itu dimaksimalkan ya, supaya pengetahuan kalian bertambah. Hulu masa enggak tahu, Ridho? Oke, berikutnya. Jadi
saya anggap belum paham Ridho ya. Berikutnya yang perempuan mana nih? Nur Azizah, ayo mana Nur Azizah? Jija. Hadir, Pak. Yo, silakan. Oke, lafat hulu. Lafat hulu. Secara bahasa artinya melepaskan atau menghilangkan. Sebentar dulu, sabar. Saya belum selesai pertanyaan saya. Kok langsung dijawab? Lafat hulu itu kan ada, ya. Lafat hulu itu ada dalam melaksanakan hulu. Nah, apa saja yang tergolong lafat hulu yang bisa menjadi sebab jatuhnya hulu menurut yang mayoritas Syafi'iyah? Coba. Apa? Menurut Syafi'iyah. Ayo Adijah. Nah, ini baru kamu jawab. Orang tadi belum selesai udah disambar. Yuk. Ayo, silakan. Menurut Syafi'iyah, lafadz khulu yang digunakan itu apa? Yo, jangan lama-lama. Waktu berjalan terus, Jijah. Ayo cepat. Orang disuruh nunggu kamu ini. Masih baca ini kayaknya. Baca itu, lihat gestur mata itu kelihatan itu. Kalau orang baca itu kelihatan. Lafad al-mufa'adah Hah? dan fasah. Lafaz apa? Lafaz apa? Apa coba ulangi? Lafad al-mufa'adah dan fasah, Fa. Fasah. Kok fasah? Kalau larinya ke fasah. Ini hulu kok fasah. Ya benar yang mana? Hulu apa fasah? Baca lagi tuh. Woi. Kelihatan kalau baca itu. Sekarang saya tanya, mufadah gimana lafadznya? Al mufadah, lafadznya gimana? Yo, gimana? Ayo. Apa al mufadah? Contohnya gimana mufadah? Lo kemana? Nggak bisa jawab juga ini Nur Aziza. Ya sudah, gagal lagi. Oke, berikutnya silakan Nisa Amelia Putri. Yo, Nisa. Ayo Nisa. Iya, Pak. Mana videonya? Dia ditegakkan, jangan ditidurin, mau malah nonton atap. Yo, silakan pertanyaannya yang ke tadi itu. Siapa tadi itu? Aziza, jawab. Lafad hulu menurut Syafi'i apa ya? Ya. Itu lafadnya ada yang terang-terangan atau lafad al-mufadah. Yang hulu untuk lafadz hulu gimana kalimatnya? Contohnya aku bebaskan kamu atau aku pulangkan kamu. Pulangkan. Maksudnya pulangkan ke rumah. Pulangkan ke rumah. Oh, itu bukan terang-terangan itu, samar itu. Karena bisa ada makna lain. Pulangkan. Aku bebaskan kamu sama aku haramkan kamu. Talaktu. Kalau yang hulu itu talaktu, saya hulu kamu. Itu ya. Talaktuki.
saya huluk kamu, wahai istriku, kan gitu. Kalau mufadah afatu, saya bebaskan kamu atau saya bayar tebusannya, saya terima tebusanmu. Itu diucapkan oleh suami. Itu ya, mufadah Ya, dan Pak. hulu. Itu mazhab Syafi'iyah. Oke, berikutnya. Udah jelas tadi Nisa Amelia Putri ya. Berikutnya. Coba saya tanya ke Dian Syahrul Ramdhani. Silakan Dian. Mana suaranya Dian? Yuk. Mana Dian suaranya? Ya Pak, Ya. Saya tanya, rukun hulu itu ada berapa? Sebutkan coba. rukun khulu itu terdiri dari 5. Ya, satu. Pertama itu ya perempuannya ya istrinya yang mengucapkan yang kolbi, Kolbi. istri Kolbi. orang yang menerima istri. Orang yang menerima atau kolbi itu istri Pak. Kolbi. Ya, Kolbi. al-kolbi. Hah? Ya, al-kolbi orang yang membayar iwad, istri. Kolbi. Kobil. Oh, kobil, Kolbi itu hati kolbi. Gimana sih? kobil. Ya orang Itu istri. yang menerima hulu. Yang menerima hulu Ya, istri atau yang istri. membayar tebusan. Oke, yang kedua. Terus yang kedua itu suami. Suami itu orang yang menjawab kobil si istri itu Pak. Menjawab apa? Menjawab apa tuh? Menjawab kobil. Menjawab hulu dari kobil itu. Disebut dengan siapa? Itu dengan suami Pak, Atau atau wali dari suaminya Pak. wali. Kok wali? Wakil. Kok wakil? Bukan. Oh, eh, Istilahnya mujib, mujib. al-mujib. Orang yang memberikan jawaban dari hulunya istri. Ya, oke. Yang ketiga. Ya, yang ketiga itu wadah, Wadah. iwadah, Iwadah. iwadah, Iwat. iwad. Iwat. Atau apa? eh, yang dijadikan sebagai hulunya itu Pak, atau ucapannya gitu. Ucapan. Objek sesuatu yang objek dari hulu itu. Apa? Apa coba? Eh, misalnya kalimat tadi yang disampaikan. Bukan. Iwat itu apa? Salah, bukan ucapan, bukan kalimat. Tapi apa coba? Iwat. Tadi kan sudah disinggung. Sesuatu. Tadi kan sudah disinggung di awal di pengertian. Ya, Tadi kan belum dijawab ya. Ya sudah, apa iwat itu coba? sesuatu yang dijadikan sebagai hulu. Ya apa itu bentuknya apa? Iwat itu apa bentuknya? Bentuknya itu pembebasan. Ya apa pembebasan? Pembebasan. Ini harus clear ini. Kalau nggak clear, nggak selesai urusannya ini. Dikelirkan dulu ini. Iwat itu apa coba? Iwat itu sesuatu yang dijadikan sebagai hulu. Nah, hulunya ini pembebasan istri. Ya Si istri ini jadi itu dari iwat itu apa? Apakah ucapan, apakah sikap suami, apakah sikap istri atau apa? Rukun ucapan. iwat. Hah? Ucapan. Ucapan dari istri. Saya sudah bilang dari tadi, ucapan atau kalimat itu bukan iwat. Tapi apa? Coba dibantu. Siapa bisa? Khusus iwat. Apa iwat itu? Ada yang bisa menjelaskan? Lapasnya. Diam dulu ya. Saya tanya ke yang lain. Kamu belum bisa menjawab. Ya. Iwat itu apa coba? Ayo bantu ini satu aja, satu
satu jawaban nih. Yuk, siapa bisa? Angkat tangan, angkat suara. Habis ini nanti lanjut ke dia sini. Yuk silakan. Ada yang bisa nggak? Iwat itu apa? Uang tebusan, Pak. Ah? Uang tebusan. Nah, itu dia tadi ya, uang atau tebusan. Ya, Dian ya. Jadi iwat itu Iya, ada Pak. tebusan. Jadi apa? Bisa uang, bisa barang. Oke ya, itu rukun yang keempat. Yang kelima terakhir apa? Yang kelima yaitu Apa? eh, sigot, sigot, sigat, jam kabul. Ijab kabul. Oh, yang kelima, Yang kelima ya, sigot ijab kabul. Oke. Kayaknya baru empat. Satu lagi nih. Tadi kan satu kobil, dua mujib, tiga iwat, empat Iwan. sigot. Satu lagi. Yo, satu lagi apa ini? Satu lagi, eh, ayo, Satu lagi. satu lagi, Apa? eh, barang, barang, barang yang di Iwan. Apa itu istilahnya? Eh, Kemaluan. Ya, atau sesuatu yang dimiliki bersama istri gitu ya. Ya, oke. Jadi itu ya rukun hulu ada lima. Pertama kobil yaitu istri, kedua mujib yaitu suami, yang ketiga iwat atau tebusannya, yang kelima al muawwad atau barang yang diiwatkan atau kemaluan istri atau hak istimta, dan yang kelima sirat ucapan ijab dan qabul atau pernyataan suami dan jawabnya istri. Ya, itu rukun dari hulu. Oke, baik. Berikutnya saya ganti pertanyaan ke yang lain. Silakan. Siapa ini? Yang perempuan sekarang gantian. Mana perempuannya ini? Oh, cuma Nisa doang nih. Oh ini nih, Nisa. Rohatul Kamila. Mana Rohatul Kamila? Ayo Kamila, Kamila. Hadir, Pak. Pertanyaan berikutnya tentang syarat hulu. Coba jelaskan syarat hulu. Oke, yang pertama Syarat hulu. Syarat hulu ini ada 3, Pak. Ya, satu. Satu, kemampuan suami untuk menjatuhkan talak. Jelaskan dulu maksudnya gimana? Kemampuan suami untuk menjatuhkan talak. Maksudnya gimana? Syarat hulu harus ada kemampuan suami untuk menjatuhkan talak. Maksudnya adalah, coba jelaskan. Ayo. Mati. Mati kameranya. Ayo Kamila. Satu syarat hulu adalah suami harus punya kemampuan menjatuhkan talak. Ayo, gimana nih kok malah hilang? Iya, Pak. Gimana? Ini HP-nya keluar. Ya udah sekarang jelaskan aja deh gimana maksudnya itu maksudnya. Ini maksudnya suaminya itu, Pak, menjatuhkan talak langsung gitu. Maksudnya gimana kok menjatuhkan talak langsung? Hah? Kan mampu suami untuk menjatuhkan talak. Iya, maksudnya gimana? Kok langsung jatuh talak? Apa hubungannya? Ayo. Oke, berikutnya yang kedua sekarang, yuk. Yang kedua apa? Yang kedua itu istrinya merupakan objek hulu dan perempuan yang memiliki posisi yang sama dengannya, Pak. Ya, maksudnya gimana? Maksudnya ini
yang dilaksanakan kepadanya akad nikah yang sah baik telah disetubui atau belum meskipun dia adalah perempuan yang ditalak raj'i selama ia berada pada masa iddah, Pak. Mau baca ini, tidak dijelaskan namanya. Kalau baca cuma baca dan menjelaskan. Kamu paham nggak maksudnya perempuan adalah objek hulu menjadi syaratnya hulu? Maksudnya ya itu, Pak, harus ada perempuannya gitu, jelas sudah istri sahnya gitu, Pak. Belum menjelaskan itu. Ya, yang ketiga dah langsung. Yang ketiga. Yang ketiga pengganti hulu adalah sesuatu yang bisa dijadikan mahar, Pak. Pengganti itu maksudnya gimana? Pengganti hulu. Yang bisa dijadikan mahar barang yang berharga yang suci, Pak. Mahar kan? Iya, bagaimana penjelasannya? Kamu paham nggak itu? Maksud pengganti hulu. Pengganti hulu itu apa? Konotasinya apa? Konotasinya. Pengganti hulu itu apa maksudnya? Hah? Jelas atau tidak jelas? Tidak jelas ini berarti. Ya sudah, oke. Sudah. Jadi syarat hulu ada 3. Satu apa tadi? Kamila? 1. Coba diulangi. 1. Kok hilang suaranya? 1 adalah suami mampu menjatuhkan talak. Kedua, istri adalah objek hulu. Ketiga, pengganti hulu adalah sesuatu yang bisa dijadikan mahar. Itu ya syarat. Iya, Pak. Ya. Berikutnya hukum hulu. Coba sekarang saya ganti pertanyaannya ke saudara ini. Ke saudara siapa ini? Taufik Hidayatullah. Yuk, Taufik. Mana Taufik? Hadir. Silakan. Tes. Hukum hulu, silakan. Disunahkan bagi suami untuk memberikan jawaban bagi hulu yang diminta oleh si istri. Berdasarkan kisah istri Sabit bin Qais yang tadi telah disebutkan, kecuali jika... Sebentar. Jangan baca ya. Coba kamu berikan intisari dari hukum hulu yang ada di dalam modul. Intisarinya aja coba. Kalau dibaca sama semua bisa baca. Yo. Intinya bagaimana hukumnya hulu? Makruh, Pak. Boleh dilakukan untuk menghilangkan kebutuhan. Kebutuhan apa? Yang biasanya menimpa istri, akan tetapi hulu ini bersifat makruh. Kebutuhan apa yang lain? Ini kamu bilang kebutuhan tadi ya? Kebutuhan. Nah, jawabannya keburukan, Pak. Keburukan. Ya. Terus? Tetapi apa tadi? Tetapi hulu ini bersifat makruh gitu, Pak. Kenapa makruh? Karena mengandung makna memutus ikatan pernikahan yang dituntut secara... Kalau dibaca, jelaskan aja sudah. Ayo, jelaskan. Kenapa kok bisa makruh? Kamu bisa memahaminya gimana coba? Karena mengandung makna memutus ikatan, Pak. Ya apanya? Kamu kan baca itu. Sekarang yang penting kamu menjelaskan. Jangan ikuti kata-kata yang ada di dalam modul. Kamu jelaskan pakai bahasa kamu sendiri. Kok bisa makruh? Kenapa? Yuk. Cari referensi tambahan. Saya yakin kamu bisa menjelaskan hukumnya hulu. Kalau kamu cuma membaca modul saya, terus kamu biarkan dibaca doang tanpa ada kemampuan untuk mencari tahu lagi, ya sudah, kamu baca doang itu namanya. Padahal saya mengharapkan kamu punya second opinion atau pandangan tersendiri atau terpisah
Yuk, gimana Taufik? Eh? Jadi hulu itu makruh, Pak. Terus Eh, makruh karena karena memutuskan ikatan yang ditentukan syariat, ikatan pernikahan. kenapa memutuskan pernikahan? Memang ada larangan apa dalam syariat? Nah, itu kan poinnya kan. Nah, sekarang saya tanya apa? Apa dan bagaimana itu? Kok bisa memutuskan bisa jadi makruh? Kenapa kok bisa seperti itu? Karena kehendak keinginan si istri, Pak. Bukan, tidak ada hubungannya. Kan tadi dibolehkan sebenarnya. Berarti kan ada masalah kehendak istri atau bukan. Harusnya ada asumsi tersendiri itu dari yang sudah ada di situ. Ada asumsi lain yang berbeda dengan pandangan yang ada. Hulu itu boleh loh, boleh itu hulu. Tapi makruh. Nah, boleh tapi makruh. Kenapa kok bisa makruh? Nah, itu katanya tadi karena ada putusnya ikatan perkawinan. Nah, kenapa? Apa dasarnya? Paham sampai di sini maksud saya? Ya, Pak. Dikembangkan. Nah, kira-kira kenapa kok bisa makruh? Di luar yang ada di dalam teks yang ada di modul. Bahkan kalau bisa jadikan dalil lain. Kenapa bisa? Gak paham? Ya udah, udah apa-apa bilang aja nggak apa ya Pak, saya nggak paham, ya sudah biar selesai gitu loh. Ya, oke, baik. Sekarang berikutnya ini yang terakhir ini. Poin tentang hulu dalam konstelasi hukum positif di Indonesia. Oke, saya tanya kepada Dinar. Mana Dinar ini yang juara lomba debat kemarin? Mana Dinar? Dinar, yuk. Videonya. Iya, Pak. Yuk, video. Sebentar, Pak. HP saya nge-lag, Pak. Ngelak baik. Gue tahu ngelek kok masih dipakai. Ayo, mana? Dinar, video. Apa, Pak, tadi pertanyaannya? Maaf. Aktifkan dulu Dinar Kuntum Maula Al-Duha. Ayo, videonya aktifkan. Sudah terlihat, Pak? Ya. Apakah sudah terlihat? Oke, silakan. Ya, baik. Sekarang saya tanyakan perihal hulu dalam konstelasi hukum positif di Indonesia. Kalau hulu dalam Dengarin dulu, belum KHI ya, Pak? belum selesai saya bertanya, jangan dijawab dulu, jangan dipotong dulu ya. Perhatikan. Di KHI itu ada penjelasan perihal hulu. Termasuk juga tata cara atau tahapan putusnya pernikahan dengan talak dan hulu. Ada di situ. Di pasal 18, pasal 8, pasal 119 itu dijelaskan talak hulu hukumnya talak bain sugro kalau diidentikan dengan talak. Statusnya sama dengan talak bain sugro. Nah, di situ juga ada penjelasan pasal 148 terkait tata cara talak hulu. Ada di situ tahapannya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah di sisi lain, di dalam pengadilan agama, permohonan perceraian juga bisa dilakukan dengan cara cerai gugat. Atau pihak istri juga melakukan permohonan perceraian dengan inisiatif istri untuk diajukan ke pengadilan agama. Jadi kan ada kemiripan. Di satu sisi hulu juga adalah putusnya pernikahan karena permohonan istri. Di sisi lain juga ada cerai gugat, di mana istri melakukan gugatan perceraian kepada pengadilan agama. Nah, sekarang pertanyaannya, apa persamaan dan perbedaan cerai gugat dan hulu
Persamaannya apa dan perbedaannya? Silakan jelaskan. Dinar, Baik, Kuntum, Pak. Duha, silakan. Kalau kalau perbedaan cerai gugat dan hulu terletak pada pengajuan gugatannya. Cerai gugat itu gugatannya diajukan oleh suami istri, sedangkan sedangkan hulu itu gugatan yang diajukan oleh istri, Pak. Nah, kepersamaannya itu kalau cerai gugat dan hulu sama-sama ada dalam Islam, yakni permintaan istri kepada suami agar menceraikannya takut tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Pak. Terus perbedaannya? Jadi kalau perbedaannya itu antara cerai gugat dan hulu sama-sama, kalau cerai gugat itu gugatannya diajukan oleh suami istri ke pengadilan agama. Kalau hulu itu gugatannya diajukan oleh istri, Pak. Ya, kok bisa? Kalau ternyata kenyataannya cerai gugat diajukan oleh istri, bagaimana itu? Ya, Pak. Yang terjadi kan banyak cerai gugat, pemohonnya, penggugatnya adalah istri. Suaminya dia mengajukan cerai talak. Beda, bukan cerai gugat, tapi cerai talak. Gimana kalau seperti itu? Boleh, Pak. Karena di dalam pasal 4 UUP Jungto pasal 20 ayat 1 itu cerai gugat itu definisinya adalah gugatan yang bisa diajukan oleh suami dan istri. Jadi dengan bersandar pada pasal tersebut kita bisa ketika kita ingin melakukan cerai gugat itu bisa dilakukan oleh suami maupun istri, Pak. Ya, oke. Katakanlah ada aturan yang menjelaskan bahwa cerai gugat juga diajukan oleh suami di lapangan di pengadilan agama. Pengadilan agama hanya berpatokan pada peraturan dalam KHI yang menyatakan cerai gugat adalah pengajuannya oleh istri. Kalau suami yang mengajukan perceraian, permohonan ke pengadilan agama, maka dia statusnya adalah cerai talak. Ini fakta di pengadilan agama. Jadi sebenarnya cerai gugat itu akhirnya merujuk kepada KHI, bukan kepada di Undang-Undang Perkawinan, UU Perkawinan itu bukan. Oh ini Bapak, KHI. di KHI Itu cerai 132 1. bukan suami. Jadi berarti sekarang tidak perlu dipersoalkan cerai gugat juga boleh diajukan oleh suami. Tidak perlu. Yang penting sekarang kenyataannya di pengadilan agama itu cerai gugat hanya oleh istri. Ketika suami yang mengajukan, dia ubah menjadi cerai talak. Jadi cerai talak itu suami, cerai gugat istri. Jadi berarti kan sebenarnya apa perbedaan persamaannya antara cerai gugat dan hulu? Persamaannya apa, perbedaannya apa? Jadi sekarang tidak usah bicarakan tentang cerai gugat bisa diajukan oleh suami, tidak usah, diabaikan aja dulu. Pilih yang ada di lapangan dan KHI mengatur seperti itu. Oke, silakan jelaskan dulu yang ini dulu. Cerai gugat dan cerai hulu. Untuk persamaannya ya. Ya. Untuk persamaannya antara cerai gugat dan hulu itu dalam Islam, yakni permintaan istri kepada suami agar menceraikannya takut sewaktu-waktu tidak dapat menjalankan hukum Allah. Itu untuk persamaannya, Pak. Yang untuk perbedaannya sama-sama dilakukan oleh istri, ya. Nah, sekarang perbedaannya. Ya. Apa perbedaannya? Kalau perbedaannya itu hulu itu bukan yang diajukan oleh istri, sedangkan cerai gugat itu bisa diajukan oleh suami maupun istri, Pak. Bukan itu perbedaannya. Kan sudah saya bilang, sudah diabaikan. Oh, perbedaannya Kan sudah tidak perlu dibahas lagi. Karena kan yang terjadi di lapangan cerai gugat hanya diajukan oleh istri. Kalau suami cerai talak. Jadi tidak usah dibahas lagi itu. Bukan itu kalau untuk perbedaannya cerai gugat itu seperti yang kita tahu tidak selamanya membayar uang iwat, Pak, atau tebusan. Sedangkan dulu yang saya bahas itu
membayar tebusan atau membayar iwat. Ya. Oke, itu ya letak Seperti itu, Pak. perbedaan pada ada tidaknya iwat atau tebusan. Oke ya. Jadi kalau di pengadilan agama, kalau dia mengajukan hulu, maka si istri misalnya mengajukan hulu, si istri harus menyediakan uang atau dana untuk tebusan. Dan kalau sudah dibayarkan, maka suami tinggal diminta untuk membacakan ikrar talak hulu, ikrar hulu gitu ya. Itu kalau hulu. Tapi kalau cerai gugat tidak perlu istri mengajukan tebusan, tidak harus menyediakan tebusan, tetapi cukup dengan pengajuan gugat cerai dan situ nanti akan ada persidangan dan akan memutuskan bahwa akan terjadi perpisahan tanpa harus ada hulu atau tebusan. Itu bedanya ya. Oke, baik. Jadi semua sudah jelas, tinggal sekarang saya ulangi lagi. Oke, silakan aktifkan dulu videonya. Ayo, mana dari tadi kok munculnya cuma nama-nama doang. Oke, perhatikan. Saya akan jelaskan secara real karena ini menyangkut materi tentang hulu yang akan saya bagikan videonya ini kepada kelas lain juga. Oke, perhatikan. Nah, ini. Udah kelihatan belum modulnya? Ya, baik, perhatikan. Saya ulangi dari awal nih. Pengertian hulu. Pengertian hulu adalah melepaskan dan menghilangkan secara bahasa ya. Sedangkan secara istilah ada beberapa pandangan mazhab dan yang paling saya prioritaskan adalah penjelasan mengenai hulu oleh mazhab Syafi'iyah, yaitu perpisahan antara suami dan istri dengan iwat, dengan membayarkan iwat. Iwat itu apa? Iwat itu adalah tebusan. Jadi suami misalnya tidak berfungsi sebagai suami yang baik dan tidak memberikan kewajibannya kepada istri sehingga istrinya tersia-siakan. Sehingga dia akhirnya tidak puas, merasa kecewa dengan perilaku suami dan akhirnya suaminya digugat oleh istri untuk segera memutuskan perkawinannya. Nah, istri kemudian disunahkannya apa? Sunahnya adalah wajib menyediakan tebusan. Yang kalau dilihat dari peristiwa yang melatar belakangi ini atau asbab wurudnya itu karena sahabat Sabit bin Qais itu pernah digugat hulu oleh istrinya dan istrinya oleh Nabi diminta untuk ayo sebagai gantinya apa? Akhirnya oleh istrinya dilihat dulu Qais pernah memberikan mahar berupa kebon atau sepetak tanah untuk bercocok tanam. Diberikanlah itu kepada istrinya sebagai mahar. Nah, ketika istrinya mengajukan gugatan hulu, mengajukan kekecewaannya karena tidak dapatkan haknya selama menjadi istri, maka oleh Rasul diminta, mana silakan bayarnya pakai apa? Maka istrinya mengembalikan hulu tadi, mengembalikan mahar tadi kepada suaminya sebagai tebusan. Dan itu kemudian dijadikan sebagai alasan bahwa seorang perempuan yang mengajukan hulu wajib menyediakan iwat. Dan kemudian setelah disediakan, suami langsung mengucapkan lafaz talak atau hulu. Nah, itu pengertiannya Syafi'iyah. Kemudian yang berikutnya lafaz hulu. Hulu bisa bermacam-macam. Ada yang menggunakan lafaz talak, bisa mufaroqah, bisa mubaro'ah, bisa al-khulu'u, bisa asyira'u. Atau jual beli. Jadi ya, si istri maksudnya karena merasa kecewa diajukan hulu, maka dia kemudian saya bayar iwatnya. Maka suami menjawab saya terima atau saya jual, saya bayar tebusannya. Jadi artinya ada kontrak jual beli, diserahkan, dibayarkan oleh suami dan istri. Itu Hanafiyah. Sedangkan menurut Malikiyah ada tambahan al-mufadah.
al-fidyah, tebusan, as-sulhu, perdamaian. Dan oleh Syafi'iyah, khulu itu hanya menggunakan lafadz yang jelas seperti lafadz khulu dan al-mufadah, tebusan. Khulu, saya lepaskan kamu, al-afatu, afatu, saya lepaskan kamu. Itu lafadz-lafadznya. Kemudian rukun khulu tadi sudah dijelaskan, itu ada 5. 1 al-qabil, al-mujib, al-iwad, al-muawwad, dan yang kelima syirat. Qabil yaitu orang yang membayar iwad atau istri. Yang kedua al-mujib, orang yang menerima iwad atau suami. Yang ketiga iwad atau tebusan. Yang keempat barang yang diiwadkan atau al-muawwad, yaitu kemaluan istri atau hak bercumbu atau hakul istimta. Dan yang kelima adalah khulu, ijab qabul atau sirat, ucapan khulu. Kemudian syarat khulu yang pertama itu kemampuan istri untuk menjatuhkan talak. Artinya, ini saya jelaskan bahwa yang dimaksud dengan kemampuan suami untuk menjatuhkan talak itu adalah kalau suaminya mampu mengucapkan talak, berarti dia juga mampu mengucapkan khulu. Jadi kalau suaminya dipandang masih qablal bulugh, berarti kan dia belum mampu untuk mengucapkan talak. Dia belum dewasa, belum mencapai baligh. Nah, aneh juga ya, padahal dia sudah menikah. Terus bagaimana? Kok bisa tidak bisa mengucapkan talak atau mengucapkan khulu? Ya beda tentu saja antara akad nikah dengan talak. Karena akad nikah bisa jadi dia dinikahkan secara syariat oleh walinya dan itu sah. Bisa terjadi walaupun mereka belum mencapai baligh. Tapi kalau dia urusan talak, urusan khulu, itu harus ada otak yang berguna, yang berfungsi dan berjalan. Sehingga tidak boleh seorang laki-laki itu masih belum baligh atau belum mencapai usia mukallaf itu bertindak seenaknya untuk menjatuhkan talak kepada istrinya. Karena tentu saja itu karena belum kemampuan dia untuk berpikir dan mendapatkan tanggung jawab sebagai manusia yang menjalankan syariat. Jadi ya tidak boleh. Artinya harus laki-laki itu akil baligh berdasarkan statusnya sebagai manusia. Jadi harus sinkron antara kemampuan talak dan kemampuan khulu. Yang kedua adalah istri objek khulu. Jadi kalau istrinya bukan objek khulu, ya berarti dia tidak bisa dikhulu. Artinya istri wajib merupakan objek khulu. Artinya dia juga terlibat dalam proses sengketa, cekcok di antara suami dan istri. Nah, kalau sudah seperti itu berarti kan dia termasuk objek khulu. Dan itu berarti merupakan syarat untuk jatuhnya talak atau khulu. Tapi kalau misalnya istrinya bukan objek khulu, misalnya karena dia tiba-tiba punya penyakit gila atau hilang ingatan, maka dia bukan menjadi objek dari khulu. Atau mungkin tiba-tiba dia berubah menjadi budak. Nah, itu juga bukan objek khulu. Karena itu tidak boleh seorang perempuan, istri, itu diubah statusnya menjadi budak atau suatu ketika dia tiba-tiba mengalami penyakit hilang ingatan. Karena itu bukan objek khulu. Dan yang ketiga adalah pengganti khulu ada sesuatu yang bisa dijadikan mahar. Saya tadi kan bertanya, apa maksud dari pengganti khulu? Pengganti khulu itu ya iwat. Iwat. Jadi kalau tadi ada yang menjawab pengganti khulu itu apa? Mahar? Bukan. Iwat. Artinya seorang perempuan kalau dia bisa membayar iwat atau mengembalikan iwat, berarti dia mampu. Dan itu harus ada di dalam persyaratan khulu. Kalau perempuan tidak mampu, ya berarti jangan sekali-kali mengajukan khulu. Karena dia tidak bisa menyiapkan iwat. Dan iwat itu paling ideal harus setara dengan jumlah mahar yang pernah diberikan oleh suami kepada dia pada saat akad nikah. Suaminya ngasih mobil pada saat mau khulu, ya dia kembalikan mobil atau setara dengan harga mobil yang dia
jadikan mahar. Jadi itu, pengganti hulu adalah sesuatu yang bisa dijadikan mahar. Nah, itulah syarat hulu. Bagaimana hukum hulu sekarang? Hukum hulu itu tadi saya jelaskan, saya tegaskan tadi. Syafi'i mengatakan boleh dilakukan untuk menghilangkan keburukan yang biasanya menimpa istri. Tapi hulu ini bersifat makruh karena mengandung makna memutus ikatan pernikahan yang dituntut secara syariat. Tadi saya tanya, maksudnya apa? Kok makruh? Kenapa bisa makruh? Ya karena ada hadis yang mengatakan abghadul halali indallah at-tolak. Boleh atau tidak masalah seorang istri mengajukan hulu. Tidak masalah ya. Tapi hukumnya makruh. Karena apa? Pada dasarnya putusnya pernikahan dalam Islam itu makruh karena Allah tidak suka. Allah benci sesuatu yang halal, itu namanya apa? Talak. Atau apa? Perpisahan antara suami dan istri. Boleh dikerjakan secara syariat, tapi cuma kodenya Allah cuma benci doang. Ya, kalau tadi kalian tadi misalnya siapa tuh? Yang tadi saya tanya, maksudnya apa itu makruh? Kok bisa hulu itu makruh? Ya kalau kalian bisa menjawab, ya karena ada hadisnya begini Pak, abghadul halali indallah at-tolak. Ya sudah selesai. Berarti menjawab itu namanya. Jadi begitu ya maksudnya ya. Saya tadi lupa namanya siapa itu. Taufik kalau tidak salah ya. Tadi saya tanya seperti itu. Ya jawabannya mesti ini. Karena ada hadis begini Pak, abghadul halali indallahi at-tolaku. Sesuatu yang dihalalkan tapi Allah benci itu apa? Talak. Termasuk juga Allah benci hulu. Tapi boleh dikerjakan. Maka dari itu hukumnya makruh. Karena sebisa mungkin perceraian tidak perlu terjadi karena itu yang berfungsi adalah harus ada keharmonisan di antara suami istri. Dibangun chemistry di antara keduanya. Harusnya begitu dong. Mereka sudah berikrar, kita akan menikah sehidup semati. Tidak ada yang memisahkan kita kecuali kematian. Harusnya begitu dong. Nah, tunjukkan, tampilkan. Maka dari itu sebaiknya jangan ada perceraian, tapi sebaiknya gunakanlah mediasi untuk menjembatani. Kenapa kok kita sering cekcok di antara suami istri? Kenapa? Maka dari itu suami harus mengalah, istri juga harus mengalah, dan cari titik temunya supaya kehidupan mereka kembali langgeng, awet, dan harmonis. Itu yang bagus, yang Allah sukai dibandingkan perceraian. Oke, itu tadi hukumnya khulu, boleh, mubah, tapi makruh. Nah, ini tadi sudah jelaskan ya, khulu dalam konstitusi hukum positif Indonesia, perbedaannya antara cerai gugat dan cerai dan khulu adalah pada aspek ada tidaknya tebusan atau iwat. Di pasal 114 atau 148 disebutkan bahwa hulu harus ada yang disebut dengan tebusan atau talak tebus. Ini ya. Dengan talak dengan tebusan atau hulu. Dan harus disediakan. Kalau tidak ada ya berarti bukan hulu namanya. Bisa jadi hanya cerai gugat saja. Nah, itulah perbedaannya. Kalau cerai gugat tidak perlu ada tebusan, cukup dengan pengajuan dari istri bahwa ada kesewenang-wenangan suami dalam menjalankan fungsinya sebagai kepala rumah tangga dan istri dirugikan oleh perbuatan suami. Dan kemudian diajukanlah cerai gugat. Nah, kalau di cerai gugat tidak ada hulu, tidak ada tebusan, tidak ada iwat, tapi kalau di hulu ada tebusan. Seperti yang disebutkan di dalam pasal 119. Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai hulu materi kita hari ini. Silakan barangkali ada yang mau bertanya, saya berikan waktu secukupnya untuk mengajukan pertanyaan. Silakan, ada yang mau bertanya? Silakan aktifkan videonya yang lain. Fakih atau Ila, Elvan, Nirvana, Setia Budi, Taufik. Ausof ini Ausof udah pernah muncul dari tadi ini. Ausof, Anissa, Kana, Ayu. Ayo silakan. Ada yang mau bertanya?
Karena nanti video ini akan juga saya tampilkan di kelas C, D, dan E. Silakan kalian tampilkan perform sebaik mungkin supaya tidak mengecewakan kelas HKID. Ya, ini akan tampil di kelas lain ini soalnya. Ya silakan. Khairul Ismunandar kok pakai kacamata itu. Jelas Khairul Ismunandar? Mana Khairul? Jelas, Pak. Alhamdulillah. Emang kamu kok kacamataan kenapa emangnya? Kacamata hitam itu. Mata saya lagi rusak, Pak. Lagi rusak. Kok rusak bahasanya? Iya, Pak. Sakit. Iya, lagi sakit. Oke, yang lain silakan. Masih ada enggak? Atau ada yang mau bertanya? Ausaf Nabil, mana ini Ausaf? Hadir, Pak. Ada Pak, izin bertanya. Oke, silakan Ausaf. Kalau misalkan suaminya dalam keadaan gila, itu proses hulunya gimana, Pak? Kalau suaminya dalam keadaan gila, berarti ya proses hulunya juga tidak bisa berjalan dengan baik. Ya karena suaminya sedang mengalami situasi yang hilang ingatan itu. Talak juga nggak bisa, apalagi hulu, boro-boro hulu. Talak aja dia tidak bisa. Jadi begitu ya, otomatis suami mengalami penyakit gila atau tiba-tiba hilang ingatan, dia tidak bisa berjalan sebagaimana seorang mukallaf, sehingga dia mengalami cacat secara pikiran, cacat secara hukum, cacat secara taklifiyah. Jadi dia tidak bisa bertindak secara utuh. Maka harus ada peran wali yang akan menjadi wali ini ya, wali yang secara hukum ya. Kalau walinya menganggap boleh itu, maka itu bisa diwakilkan. Misalnya bagi suami mewakilkan untuk mentalak karena melihat mudaratnya dari pernikahan mereka setelah suaminya mengalami hilang ingatan. Berarti khulu pun juga bisa seperti itu. Ya, harus ada peran dari seorang wali. Itu ya, Ausaf ya, jelas ya. Baik, terima kasih, Pak. Jelas. Oke, saya kira itu tidak ada lagi ya yang mau bertanya. Baik, saya akan lanjutkan sebelum saya akhiri dengan cross check untuk absensi hari ini ya. Sudah ada 23 orang mahasiswa yang hadir tidak mengisi absen di kelas HKID. Saya bacakan dan tolong yang saya panggil namanya angkat suara. Nur Azizah, ada Nur Azizah? Mana Nur Azizah? Ada suaranya? Ya, oke, suaranya kok macam saja. Berikutnya Dinar Kuntum Maula Adha, ada Dinar? Ada Pak, hadir. Berikutnya Dian Syahrul Ramdhani, ada? Ada Pak, hadir. Berikutnya Taufik Hidayatullah, ada Taufik? Pak, hadir. Berikutnya Rizal Amri Maftuhi, ada? Hadir, Pak. Nah, berikutnya Fakih Atoillah, ada? Hadir, Pak. Berikutnya Ahmad Setiabudi, ada? Hadir, Pak. Berikutnya Nisa Amelia Putri, ada? Hadir. Ya, berikutnya Siti Napisa, ada? Hadir Pak. Nah, berikutnya Siti Rohatul Kamila, ada? Hadir, Pak. Ya, berikutnya Sofa Mutmainnah, ada? Ada Sofa? Ada Sofa? Kalau nggak ada saya hapus ya, saya delete ya. Nggak ada ini. Oke, saya delete. Berikutnya Ayu Herdianti. Hadirah Bapak. Berikutnya Khairul Ismunandar, ada? Hadir, Pak. Berikutnya Muhammad Ridho Zikri. Hadir, Pak. Berikutnya Hafid Hardiansyah, ada? Hadir, Pak. Berikutnya Siti Fadilah. Hadir, Pak. Berikutnya Ausaf Nabil, ada? Hadir, Pak. Berikutnya Rizky Adam, ada? Hadir, Pak. Berikutnya Evan Nirvana Muslim, ada? Hadir, Pak. Hadir.
Berikutnya Faisal Al-Fajriansyah, ada? Faisal? Hadir, Pak. Ya, berikutnya Fauzul Muttaqin, ada? Hadir, Pak. Ya, berikutnya Anissa Nursita, ada? Hadirah Bapak. Hadir. Kanna Kamalia, terakhir. Ada nggak Kanna? Hadirah Pak. Oke, baik. Sudah habis ya. Ada yang belum di absen? Bapak Cindy Retno Sumarni sakit Pak. Sakit. Ya udah. Iya. Ada yang belum lagi disebutkan? Sudah semua ya? Baik, saya kira itu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri perkuliahan hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.